Hai GB Mates, this is IoT. Ini obrolan teknologi. Setiap kali kalian buka aplikasi, bisa buat pesan makanan, kirim chat, atau scroll media sosial. Ada dunia yang tak terlihat bekerja di balik layar. Nah, itulah kerjaan si backend yang ternyata berevolusi. Yuk kita time travel ke masa aplikasi sebelum semudah sekarang. Membangun aplikasi di era awal ibarat membangun rumah tanpa sekat. Semua fungsi menyatu dalam satu ruangan besar. Pendekatan ini disebut dengan arsitektur monolitik yang saat itu menjadi standar industri. Ciri-ciri, program ditulis manual pakai bahasa pemrograman, contohnya COBOL, Fortran, C, Java, atau VB. Aplikasi monolitik, UI, logic, dan data menyatu, dideploy di server fisik. Saat itu, virtualisasi belum booming, sedangkan sekarang banyak dideploy di VM. Arsitektur, model monolitik tanpa pemisahan front-end dan back-end. Minim integrasi antar sistem. Tantangan, skalabilitas rendah. Maintenance ribet karena saling terkait. Satu error harus deploy ulang satu aplikasi. Contoh, aplikasi kasir toko yang cuma dipakai di satu komputer. Semua catatan stok, penjualan, atau laporan keuangan ada di dalam satu file Excel komputer itu. Kalau komputernya rusak, semua data juga ikut hilang. Dari yang awalnya server manual dan terpusat, dunia aplikasi mulai berpindah rumah ke web. Ibarat toko yang tadinya cuma buka satu gedung, kini mulai bisa diakses lewat jendela browser dari mana aja. Ciri-ciri, aplikasi udah web-based, akses via browser. Data diproses di server, tampilan di klien. UI, logic, dan pengelolaan data mulai dipisah menggunakan MVC, namun tetap monolitik. Arsitektur, model client server, stack populer, LAMP, ASP.NET, Java Enterprise Edition. API mulai dikenalin untuk konektivitas antar aplikasi. Tantangan, kebutuhan aplikasi semakin meningkat baik dari kualitas UI maupun proses. Development masih cukup lama, walaupun lebih scalable, tetap kompleks. Dibutuhkan lebih dari 4-6 bulan untuk membuat aplikasi skala menengah. Kebutuhan penguatan dari sisi keamanan data karena aplikasi dapat diakses dari mana saja. Contoh, waktu booking tiket travel di awal tahun 2000-an, kalian buka website, pilih tujuan, tanggal, terus isi data diri. Tapi setelah klik pesan, kalian harus tunggu konfirmasi manual lewat email atau telepon. Karena proses di balik layar masih dikerjakan oleh staf di kantor pusat dan belum terintegrasi dengan data dari maskapai atau hotel. Pengalaman pengguna mulai berubah. Mirip drive-thru, di mana kita tinggal pesan dari luar. Tapi semua proses tetap terjadi di dalam. Aplikasi jadi lebih ringan di sisi pengguna, tapi tetap kompleks di balik layar. Ciri-ciri, REST API muncul menjadi pusat integrasi yang populer. Komponen aplikasi udah modular dalam bentuk API yang bisa diakses oleh semua orang. Muncul beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi lain dengan mudah sebagai cikal bakal no-code. Contohnya, WordPress. Arsitektur, pakai composable arsitektur, layanan kecil saling terhubung via API. Shifting dari pendekatan monolitik menjadi microservices. Front-end dan back-end bisa dikembangin terpisah. Tantangan baru pun muncul. Autentikasi, rate limit, sampai debugging yang makin ribet karena sistem saling menyambung. Kebutuhan tim developer yang semakin luas melibatkan banyak keahlian yang harus dimiliki. Contoh, kalau kalian pesan kopi lewat aplikasi, kalian pilih menu, bayar, lalu tinggal tunggu. Semua terlihat simple. Tapi di balik layar, sistem kasir, dapur, printer saling terhubung otomatis lewat API. Setiap bagian aplikasi sekarang bisa jalan sendiri, tapi tetap terkoordinasi. Ibarat dapur, kasir, dan kurir yang ngobrol pakai headset digital. Kini, membangun aplikasi seperti menyusun puzzle. Cukup drag and drop, tanpa harus tahu cara membuat potongan kodenya. Teknologi ini membuka pintu bagi siapa saja, dari HR sampai pemilik UMKM untuk menjadi developer dadakan. Ciri-ciri, bikin aplikasi tanpa ngoding atau cukup ngoding dikit. Cepat, gampang, dan serba visual. Cocok untuk prototyping, MVP, tools internal, atau otomasi. Bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya developer atau programmer. Arsitektur, berupa platform yang di dalamnya ada Visual UI Builder. Kita bisa membuat aplikasi atau modul dengan hanya klik saja.
Logiknya pakai rules atau dalam bentuk workflow. Banyak add-on, plugin yang bisa digunakan untuk integrasi dengan platform lainnya. Tantangan, kurang fleksibel buat kebutuhan kompleks atau mission critical application. Kalau platformnya down, aplikasi yang kita buat bakal kena imbas, tergantung platformnya. Scalabilitas bisa jadi PR kalau udah gede. Contoh, pemilik coffee shop bisa bikin katalog menu dan form order pakai Webflow. Tinggal drag and drop, upload foto, jadi dalam sehari. Inilah era no-code dan low-code. Bikin aplikasi seperti nyusun puzzle digital. Cepat, mudah, dan bisa dilakukan siapa saja. Transformasi digital bikin UX nggak kalah gesit dari codingnya. Dari yang dulunya serba teknis, hingga sekarang yang serba instan dan intuitif. Dari monolitik yang serba manual, sampai no-code yang tinggal drag and drop. Coding udah berubah jauh. Tiap era punya tantangannya, tapi tujuannya sama, makin cepat, makin simple, dan makin dekat ke solusi. From lines of code to lines of thought. Oke GB Mates, sekian yang bisa gue share hari ini. Next, kita akan bahas banyak seputar teknologi, and feel free to suggest us in the comment section below. Thank you, and I'll see you again in the next video.